Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang menguji hamba-hambanya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk meninggikan derajat mereka. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan dalam kesabaran, yang hidupnya penuh dengan ujian namun tetap berdiri tegak di atas iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada pula yang diuji dengan hati yang luka. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menguji tanpa hikmah. Dan kunci menghadapi itu semua hanyalah satu, yaitu sabar. Sabar dalam bahasa Arab berasal dari kata sabara yang berarti menahan diri. Namun dalam syariat, sabar tidak hanya menahan diri dari marah atau sedih, tetapi juga menahan diri untuk tetap taat, menjauhi maksiat, dan menerima takdir Allah dengan ridho. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, sabar di sini mencakup 3 hal: sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi takdir yang pahit. Banyak orang mengira sabar itu pasif, padahal sabar adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Orang sabar bukan berarti lemah, tapi justru kuat karena mampu menahan gejolak hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap berjalan ketika orang lain berhenti, tetap tegar ketika dunia seolah runtuh. Itulah sabar yang bernilai ibadah. Setiap manusia diuji sesuai kadar imannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujiannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal mereka, lalu orang-orang di bawahnya." Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta dan keluarga, namun beliau tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Inilah puncak sabar, ketika hati tetap berprasangka baik kepada Allah di tengah penderitaan. Allah menyebut sabar lebih dari 90 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan sabar di sisi Allah. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sabar adalah separuh dari iman, karena iman terdiri dari sabar dan syukur. Maka barang siapa kehilangan sabar, berarti kehilangan separuh imannya. Bayangkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dikhianati saudara, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, namun tidak sekalipun mengeluh, hingga akhirnya Allah mengangkatnya menjadi penguasa Mesir. Begitu pula Rasulullah SAW yang sabar menghadapi hinaan, penolakan, bahkan ancaman pembunuhan, namun beliau tetap mendoakan kaumnya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, barang siapa tidak mampu menahan sabar sekejap dalam ujian, maka ia akan menanggung penyesalan panjang. Sabar dan tawakal ibarat dua sayap yang membawa seorang mukmin menuju ridho Allah.
Sabar adalah ketangguhan hati dalam menerima, sementara tawakal adalah ketangguhan hati dalam berserah diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana cara melatih diri agar bisa sabar? Yang pertama, tingkatkan keyakinan kepada takdir Allah. Sadari bahwa setiap ujian telah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan dan kasih sayangnya. Yang kedua, perbanyak zikir dan sholat. Sabar bukan hanya menahan diri, tapi menguatkan hubungan dengan Allah. Yang ketiga, lihat ujian dari sisi positif. Ujian adalah tanda cinta Allah, karena Dia ingin menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dan yang keempat, jangan membandingkan hidup. Sabar tumbuh dari hati yang ridho, bukan dari pandangan yang iri. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah bergerak dengan keyakinan bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Jangan biarkan ujian mematahkan hatimu, karena di balik setiap luka ada pahala yang sedang disiapkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran." Maka marilah kita hiasi hidup dengan kesabaran, bersabar dalam taat, bersabar dalam menahan maksiat, dan bersabar menghadapi takdir yang pahit. Karena sabar bukan hanya jalan menuju ketenangan, tapi juga tiket menuju surga. Masya Allah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang sabar, menjadikan kita orang-orang yang sabar, yang ridho terhadap takdir Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.